wis tenangan Mbak Fitri. Kita upload nang YouTube kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kus Melati mau menampilkan senam fantasi sesuai cerita. Di sebuah desa tinggallah seorang janda yang bernama Botumi. Pada malam hari, udara sangat dingin. Botumi sedang tidur. Dengar suara nyamuk. Suara nyamuk yang mengganggu tidurnya Botumi. Botumi pun jadi gelisah. Dan malam semakin larut, Botumi mulai tidur pulas. Teng, 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 teng. Terdengar suara jam dinding yang menunjukkan jam 4 pagi. Botumi pun segera bangun dari tidurnya. Botumi seorang petani yang sangat rajin. Setiap bangun tidur, Botumi selalu melipat selimut dan merapikan tempat tidurnya. Setelah semua rapi, Botumi pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai membersihkan diri, Botumi pergi ke dapur untuk memasak dan menyiapkan bekal yang akan dibawa ke sawah. Setelah selesai menyiapkan bekal, Botumi menyiapkan peralatan yang biasa digunakan ke sawah. Setelah selesai menyiapkan peralatan yang akan dibawa ke sawah, Botumi pun pergi ke sawah. Dalam perjalanan menuju ke sawah, Botumi melihat beberapa batu yang berserakan di jalan. Botumi pun segera menyingkirkan batu-batu tersebut di pinggir jalan. Setelah selesai menyingkirkan batu, Botumi melanjutkan perjalanan ke sawah. Oh, ternyata semalam hujan. Botumi pun harus melewati jalan yang licin. Karena kurang hati-hati, akhirnya Botumi terpeleset. Aduh, Botumi pun merasa kesakitan. Lalu Botumi berdiri pelan-pelan untuk melanjutkan perjalanan ke sawah. Dengan menahan rasa sakit, Botumi pun tetap semangat pergi ke sawah. Sampai di sawah, Botumi istirahat sebentar sambil mengelus-ngelus kakinya.
Setelah dirasa agak berkurang rasa sakitnya, Mbok Tumi pun mulai bekerja memetik sayuran yang sudah siap dipanen. Ada sayur bayam, ada sayur kangkung, ada sayur kacang panjang, dan terong. Setelah selesai memetik sayur, Mbok Tumi mengangkat sayuran hasil panennya untuk dijual ke pasar. Setelah selesai mengikat sayur, Mbok Tumi istirahat sebentar sambil makan bekal yang dibawa dari rumah. Dan tidak lupa sebelum makan, Mbok Tumi mencuci tangan dan berdoa. Setelah selesai makan, Mbok Tumi bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual hasil panenannya. Dalam perjalanan ke pasar, Mbok Tumi melewati jembatan panjang dari bambu. Mbok Tumi pun jalan pelan-pelan sambil memegang tali pengaman yang ada di jembatan. Kebetulan hari itu hari Minggu. Biasanya pada hari Minggu pasar tradisional ramai pengunjung. Dan sesampainya di pasar, Kasih ya Bu. Mbok Tumi menata sayurannya yang mau dijual. Banyak pembeli yang berdatangan untuk membeli sayuran Mbok Tumi. Mbok Tumi pun merasa senang karena sayurannya habis terjual. Mbok Tumi pun bersiap-siap untuk pulang. Dalam perjalanan pulang dari pasar, Mbok Tumi melewati masjid dan melihat kotak infak. Sebagai rasa syukur atas rezekinya hari ini, Mbok Tumi memasukkan sebagian uangnya ke kotak infak. Setelah memasukkan uang ke kotak infak, Mbok Tumi pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba terdengar suara petir menyambar. Langit pun sudah mulai gelap dan hujan gerimis pun turun. Mbok Tumi mempercepat jalannya supaya tidak kehujanan. Dan alhamdulillah akhirnya Mbok Tumi sampai di rumah dengan selamat. Dan dengan perasaan senang, Mbok Tumi pun bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya yang diberikan pada hari ini. Demikian cerita Mbok Tumi, petani sayuran. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini, dengan penuh semangat dan rajin bekerja akan membuahkan hasil yang menyenangkan. Berapapun rezeki yang kita terima, haruslah kita syukuri
dan sebagian harus kita sedekahkan supaya kita lebih berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi